Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devita Nur Ramadhani, NIM 1952227 dari kelas Akuntansi Keuangan 2C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengerjaan latihan 12.4 yang ada di buku Dwi Martani 2017 Akuntansi Keuangan Menengah berbasis PSAK edisi 2 buku 2. Berikut adalah soal 12.4. PT Hindia mempunyai pinjaman bank dari Bank Pasifik sebesar 2.500.000.000 rupiah yang diperoleh pada tanggal 1 Januari 2011. Pinjaman tersebut berjangka waktu 10 tahun dengan tingkat bunga 10%. Karena kesulitan keuangan yang dihadapi, pada akhir tahun 2018, perusahaan meminta bank agar bersedia merestrukturisasi uang tersebut. Berikut adalah beberapa alternatif restrukturisasi yang berlaku efektif 1 Januari 2019. Masing-masing alternatif tidak terkait satu sama lain. Yang pertama, bank bersedia menerima mesin milik perusahaan untuk melunasi seluruh utang perusahaan. Nilai wajar mesin adalah 2 miliar rupiah, sedangkan perolehan dan akumulasi penyusutan mesin masing-masing adalah 2.800.000.000 rupiah dan 700 juta rupiah. Yang kedua, bank menyetujui untuk mengurangi pokok pinjaman menjadi 2.200.000.000 rupiah dan mengurangi tingkat bunga menjadi 8%. Yang ketiga, bank menyetujui untuk menghapuskan kewajiban perusahaan membayar bunga atas pinjaman tersebut selama sisa jangka waktu 2 tahun. Diminta untuk membuat ayat jurnal untuk masing-masing alternatif tersebut di atas. Lalu, bagaimana cara pengerjaannya? Berikut akan saya jelaskan mengenai cara pengerjaannya. Di sini saya telah menggolongkan beberapa langkah-langkah untuk mengerjakan latihan 12.4. Yang pertama, mengidentifikasi akun dari transaksi. Yang kedua, menghitung pelepasan aset. Yang ketiga, melakukan penjurnalan. Yang keempat, menghitung utang dan bunga restrukturisasi. Yang pertama, mengidentifikasi akun. Pada soal, tertera bahwa PT Hindia mempunyai pinjaman pada Bank Pasifik sebesar 2.500.000.000 rupiah yang berjangka waktu 10 tahun dengan tingkat bunga 10%. Maka, terdapat utang bank sebesar 2.500.000.000 rupiah. Pada alternatif A, PT Hindia memiliki sebuah mesin untuk melunasi seluruh utangnya tersebut. Nilai wajar mesin adalah 2 miliar rupiah dan nilai perolehannya adalah 2.800.000.000 rupiah dan akumulasinya sebesar 700 juta rupiah. Nah, di sini terdapat akun peralatan mesin. Peralatan mesin di sini akan dihitung nilai pelepasan dari aset tersebut. 2. Menghitung pelepasan aset pada alternatif A. Jika nilai wajar mesin yaitu 2 miliar rupiah, nilai perolehan 2.800.000.000 rupiah dan akumulasi sebesar 700 juta rupiah, maka untuk menghitung pelepasan aset tetap akan dicatat sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Pelepasan aset sama dengan 2.800.000.000 rupiah dikurangi 700 juta rupiah sama dengan 2.100.000.000 rupiah. PT Hindia mengalami kerugian dalam melepaskan aset yaitu sebesar 800 juta rupiah karena harga jual lebih kecil daripada harga perolehan, di mana harga perolehannya yaitu 2.800.000.000 rupiah, sedangkan nilai wajar mesinnya yaitu 2 miliar rupiah. Maka terdapat selisih senilai 800 juta rupiah. Total utang perusahaan ialah senilai 2.500.000.000 rupiah dan pada alternatif A, bank menerima mesin milik perusahaan untuk melunasi seluruh hutang perusahaan. Jadi,
perusahaan memperoleh keuntungan pelunasan utang sebesar 500 juta. Dikarenakan utang perusahaan senilai 2.500.000.000 rupiah, tetapi perusahaan hanya membayar dengan mesin yang senilai 2 miliar rupiah. Jurnal alternatif A, yaitu hutang bank pada sisi debit senilai 2.500.000.000 rupiah, kerugian pelepasan aset di sisi debit senilai 800 juta rupiah, pada peralatan di sisi kredit senilai 2.800.000.000 rupiah, dan laba restrukturisasi pada sisi kredit sebesar 500 juta rupiah. Yang keempat, menghitung utang dan bunga restrukturisasi pada alternatif B. Pada alternatif B, bank mengurangi pokok pinjamannya dari yang awalnya 2.500.000.000 rupiah menjadi 2.200.000.000 rupiah, dan bunga yang awalnya adalah 10% menjadi 8%. Di sini kita akan menghitung hutang bunga per tahun, yakni 2.500.000.000 rupiah dikali dengan 10% sama dengan 250 juta. Yang kedua, menghitung bunga per tahun di restrukturisasi, yakni 2.200.000.000 rupiah dikali dengan 8% sama dengan 176 juta rupiah. Maka perusahaan mendapatkan keuntungan pembayaran bunga setelah restrukturisasi, yakni sebesar 250 juta rupiah dikurangi dengan 176 juta rupiah, yakni mendapatkan keuntungan sebesar 74 juta rupiah. Jurnal alternatif B, yaitu utang bank pada sisi debit senilai 2.500.000.000 rupiah, utang bunga bank di sisi debit senilai 250 juta rupiah, pada utang bank restrukturisasi di sisi kredit sebesar 2.200.000.000 rupiah, utang bunga restrukturisasi senilai 176 juta rupiah, kemudian laba bunga restrukturisasi di sisi kredit sebesar 74 juta rupiah, dan keuntungan restrukturisasi sebesar 300 juta rupiah. 300 juta rupiah ini diperoleh dari penurunan simpanan pokok dari bank yang awalnya senilai 2.500.000.000 rupiah turun menjadi 2.200.000.000 rupiah. Jadi terdapat selisih 300 juta rupiah. Menghitung utang dan bunga restrukturisasi pada alternatif C. Pada alternatif C, bank menyetujui untuk menghapuskan kewajiban perusahaan membayar bunga atas pinjaman tersebut selama sisa jangka waktu 2 tahun. Jadi, total bunga bank adalah senilai 250 juta, itu adalah dalam 10 tahun. Maka, dalam 1 tahunnya yaitu 250 juta dibagi 10, yaitu 25 juta setiap tahunnya. Jika pada alternatif C, bunga atas pinjaman selama 2 tahun, maka 25 juta tersebut dikali dengan 2, yaitu 50 juta rupiah. Berikut adalah jurnal alternatif C. Utang bank pada sisi debit senilai 2.500.000.000 rupiah, utang bunga bank pada sisi debit senilai 250 juta rupiah, pada utang restrukturisasi di sisi kredit sebesar 2.500.000.000 rupiah, utang bunga restrukturisasi pada sisi kredit sebesar 200 juta rupiah, dan laba bunga restrukturisasi pada sisi kredit sebesar 50 juta rupiah. Sekian penjelasan singkat dari saya. Apabila terdapat salah kata dan apabila terdapat penjelasan yang kurang benar, mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.